alihi wa sahbihi wa wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istaghfiru lillahi wa lillahi fas'alu astaghfirullah wa astaghfirullah dan berdoa kepada Allah wa ta'ala wa syukrillahi katsiran itu. Amma ba'du fa ibadallah kita berdoa kepada wa ta'ala wa muslim. Saudara sekalian yang rahimahullah, pada saat hari yang sangat mulia ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala nikmatullah la tuhsa. Allah yang Maha Pengasih dan tidak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tidak terhilang, senantiasa melimpahkan kepada rahmat dan nikmat kepada kita selama hambanya, bersalalah hadiah masyarakat dunia, sehingga bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam terhadap tersampaikan kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan, semoga semua selaku umatnya terhadapnya menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahajud kita untuk senantiasa memperdomani menghayati mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita aplikasikan kepada diri kita, kita berusaha kepada keluarga, tetangga, masyarakat, dan lebih dalam berbangsa dan negara. Saudara sekalian yang rahimahullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang 5 sebab mati supir khutbah. Sebelum khutib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khutib mengajak pada diri khutib khususnya mengajak pada kita sekalian agar sama bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk kesabaran melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua kesejahteraan, memberikan kebahagiaan, memberikan keuntungan untuk di dunia ini, untuk di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Jemaah rahimahullah, dari Nabi Muhammad SAW ada 5 sebab yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'il khatimah, mati yang tidak menyenangkan, mati yang tidak menggembirakan. Yang pertama adalah senantiasa meninggalkan sholat. Sholat ini merupakan induknya ibadah, penghambaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita tidak sujud, Allah tetaplah Allah, tidak akan berubah namanya, namun yang berubah adalah kita selaku hamba. Sholat merupakan hal yang pertama ditanya Allah Subhanahu wa taala di akhir. Awal ma yuhasibul mar'u ma'a sholat satu amali, pasal satu amali. Amal yang pertama dihisab, ditanya Allah ketika kita meninggal nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna ibadah yang lain. Nah, sholat Allah itu ibadah. Nabi Muhammad SAW mengecam keras kepada umatnya yang meninggalkan sholat. Adul lagi bainana wa bainas sholat, faman tarakaha faqad kafar. Apabila orang itu meninggalkan sholat, maka dia mengendaki untuk dipanggil
kafir. Jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah selalu minuman khamr. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Nabi kita Muhammad SAW sebagai imam mengimami sholat para malaikat-malaikat dan para roh Nabi terdahulu. Ketika telah selesai sholat, malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW dua minuman, yakni susu dan khamar. Nabi Muhammad SAW dipilih salah satu di antaranya, dan Nabi kita Muhammad SAW memilih susu. Berkata Jibril, "Sadaqta ya Rasulullah, pilihan kamu adalah benar. Apabila kamu memilih khamar, maka umatmu nanti banyak yang mabuk dan minum khamar." Terus sekalian jemaah rahimakumullah, al-khamar ummu khaba'is. Sesungguhnya induk daripada berbagai macam kejahatan itu bersumber dari khamar, minuman keras. Jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah yang menyebabkan seseorang itu mati fil khatimah karena durhaka kepada orang tua. Ridha Allah wa ridha walidayni wa suqtil walidayni. Ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua. Begitu juga murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Apabila senantiasa kita sebagai anak menyantuni, berbakti, mendoakan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang bercucuran pada rumah tangga kita. Jemaah rahimakumullah, yang keempat adalah senantiasa menzalimi orang lain, menghina, memojokkan, merendahkan, dan lain sebagainya. Ini dilarang oleh agama kita. Yang membedakan seseorang itu adalah imannya. Kita orang Indonesia dengan orang Arab sama. Yang membedakan kita adalah iman dan takwa kita. Orang yang senantiasa menzalimi orang lain, maka di akhir hayatnya telah bisa mengundang mati yang tidak baik. Jemaah rahimakumullah, yang kelima adalah senantiasa berbuat dosa. Apabila itu yang dilakukan, maka dia akan mendapat mati su'il khotimah. Dan apabila seseorang itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya banyak, alhamdulillahi bainana wa bainahum salam wa man taraka faqad kafar, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni orang. Andaikan langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu dan kamu misal tidak mengulangi dosa yang sama, maka ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa kamu. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada hadis qudsinya, lam alimtul makhatayata tabluga summa sama'u nadimtum la tabaddahu alaikum. Andai kata langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu dan kamu takarub ila Allah, senantiasa meminta ampun kepada Allah, maka Allah senantiasa akan mengampuni. Pada saat ini kita berada di bulan Ramadan. Orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya doa-doa akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta Allah Subhanahu wa taala beri. Maka momentum yang paling ideal saat ini kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun apa yang kita lakukan. Man sama Ramadan iman wa ihtisaban faqila lahu ma taqaddama min sambi. Bersiapa yang berpuasa karena iman, mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang lalu Allah Subhanahu wa taala hapus dari mulai sebelum balik sampai saat ini. Jemaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan dan batin, rezeki yang melimpah sehingga bisa melaksanakan puasa dan menyelesaikan puasa ini dengan baik dan sempurna. Dan insya Allah kita semua akan mendapatkan predikat ulu maulidin alal fitrah, orang yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan ketika 1 Syawal sama-sama kita berhari raya
memperoleh kemenangan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama masalah singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya pada kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasilati innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulika ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya rabbal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa yaqul ladhi wal ihsan wa intasyukullahi wal hadil fasal tawwabah wal ladina lam tasakkaru wa tasakkallahu akbar Allahu akbar.